Hai, Selamat datang kembali di channel Cindy dan Tommy. Jadi hari ini kita mau cerita tentang kisah nyata yang betul-betul terjadi sama kita, bukan kita sama mobil kita. Jadi ini ceritanya tentang mobil kita yang lama. Mobil kita yang lama tuh mobil yang biasa aja, yang kecil, yang penting bisa dibawa kemana-mana gitu lah. Yang bagus untuk di kota. Ya, jadi mobil kita itu kena musibah. Dan gimana kondisi mobil kita waktu itu? Hancur. Oh ya, hancur ya. Jadi gini ceritanya. Pada suatu hari siang-siang kita waktu mau pergi jalan-jalan, kita ini udah siap-siap. Udah siap lah, udah pakai sepatu, udah pakai tas, tinggal keluar pintu doang. Terus tiba-tiba sebelum pergi tuh aku sesak pipis. Terus aku bilang, "Top, aku pipis dulu ya." Oh ya udah. Waktu aku keluar dari kamar mandi, tiba-tiba ada suara keras dari luar kayak boom gitu. Terus Tobi langsung lari ke jendela kan. Aku juga lari. Apa tuh? Coba lihat, nanti mungkin ada kecelakaan gitu karena rumah kita pas di pinggir jalan gitu, jalan yang Besar. mobil lewat ya, jalan besar lah gitu. Jadi Tobi lari ke jendela, lihat keluar, aku juga ikutan lari ke jendela karena suaranya keras sekali. Terus kita lihat mobil kita udah di 10 meter jauh dari tempat parkir. Iya, kita parkir mobil kita pertamanya agak di ujung gitu kan, beberapa meter dari rumah kita. Terus waktu kita dengar itu mobil kita udah sampai di depan rumah dengan kondisi yang hancur, kacanya pecah, udah peyat-peyat gitu lah, udah nggak bentuk mobil lagi pokoknya. Jadi kita panik kan, itu mobil kita kata si Tommy. Ya. Oh, mobil kita jadi kayak cuma lari-lari. Dia udah panik, aku panik. Jadi itu padahal kita udah mau pergi, jadi sama-sama kayak bingung, panik. Cepat-cepat keluar. Aku nggak tahu mau ngapain keluar. Terus dia terakhir lari-lari karena dia takut. Kami nggak tahu tuh kejadiannya kayak mana kan. Dia pikir ditabrak gitu. Jadi dia takut supirnya lari gitu. Jadi dia maksudnya mau keluar. Bawa kamera supaya fotoin. supaya fotoin plat mobilnya buat rusak gitu kan. Ternyata bukan cuma mobil kita yang rusak. Totalnya ada beberapa mobil. Jadi tuh ada kayak truk gandeng gitu, truk yang besar. Nanti pokoknya kita kasih di foto. Ada truk gandeng yang besar. Terus truknya itu ada supirnya pertamanya. Nah, jadi waktu supirnya itu keluar dari truknya itu, dia lupa pakai rem tangan ya? Ya. Rem tangan gitu, aku juga gak ngerti pakai rem tangan. Dan karena kita tinggalnya di daerah kayak gunung-gunung gitu, bukan gunung sih, tapi jalannya kayak sedikit naik turun gitu. Jadi karena itu berat truknya itu, kan kalau misalnya nggak direm tangan itu kayak bisa turun gitu kan. Jadi terjadilah itu, truk gandengnya nyapu jalanan dan mobil-mobil yang Ya, parkir. karena dia lupa buat rem tangan ke atas. Jadi itu jalan sendiri, tanpa orang di dalam. Ya tanpa orang. Dan syukurnya tuh kita belum ada di dalam, kalau nggak kita nggak keseret juga kan. Jadi bagus aku pipis waktu itu. Ya, bagus kan. Nah jadi waktu kita udah keluar, banyak mobil yang udah keseret gitu. Tapi yang mobil yang parah ada 2 mobil kan, yang hancur, yang peyot kali gitu. 4. Oh 4, oke. Ada 4, dan mobil kita salah satunya. Mobil kita tuh pas kali diseret sampai ke tengah-tengah jalan. Terus dia panik kan, aku juga panik. Telepon polisi. Pokoknya sampai ke polisi. 7 mobil yang rusak, tapi 4 mobil rusak kali, jadi nggak bisa jalan lagi. Dan Ya. 1 mobil dari yang 4 itu yang nggak bisa jalan-jalan lagi, itu punya kita. Ya mobil kita pokoknya nggak bisa dipakai lagi lah. Misalnya roda nggak ada udara lagi.
rodanya udah kempes, terus Di depan yang ada bemper motor juga depannya udah peot, gitu. penyok, Ya penyok juga. Bisa tahu penyok. Ya aku nggak tahu. Jadi sebenarnya itu bukan supirnya yang buat kayak gitu, cuman karena dia lupa kasih rem tangannya, jadi truknya itu nurun gitu kayak nyapu jalanan dan kayak gini-gini gitu kan, kayak zigzag gitu kan. Yeah. Mobil yang parkir di sisi kanan sama Kena kiri sini, kena situ, karena kena gini kayak zigzag gitu. Sampai 7 mobil dan sampai akhirnya tuh semua jalanan rame kan. Semua jalanan rame. Terus udah telepon polisi katanya. Terus si Tobi nelfon polisi Ya. supaya dijelasin lah kayak mana jadinya. Dan yang datang tuh bukan cuma polisi, ada pemadam kebakaran, polisinya. Ya, karena istriku lupa bilang sesuatu, satu orang sakit. Oh iya, juga ada satu orang yang luka, tapi bukan yang luka parah, cuman Tapi ke rumah sakit dia. ya mungkin karena shock aja deh gitu, nggak tahu lah. Yang penting nggak ada korban jiwa yang meninggal gitu, untungnya. Ya. Jadi sampai ada polisi datang, berapa orang ya polisi? 4. Pokoknya nggak tahu lah, ada nggak ingat. Polisi, pemadam kebakaran, ambulans. Ya, pemadam kebakaran datang kalau misalnya minyak keluar mobil atau bensin keluar dari mobil. Takut ada api atau Ya, gitu. jadi mereka harus buat Supaya itu aman. Misalnya mereka kasih pasir ke tempat yang ada Ada minyak supaya nggak licin dan ya. bisa jalan lagi. Bisa jalan. Terus itu jalan sampai ditutup, bus-bus yang biasanya lewat jadi nggak bisa lewat. Terus pokoknya jalan untuk beberapa waktu ditutup karena terlalu banyak mobil yang rusak di tengah jalan. Dan terus dia jelasin kayak mana sama polisi, gimana kejadiannya, terus mobil kita yang mana, terus jelasin apa aja yang rusak, terus dan polisinya juga interogasi supirnya itu, karena supirnya juga masih shock. Aku lihat supirnya waktu itu masih kayak gemeteran gitu loh, karena dia juga terkejut, dia nggak di dalam truknya, tapi truknya bisa buat sampai 7 mobil rusak. Jadi dia mungkin kayak shock kali lah, sampai dikasih minum dulu, disuruh tenang dulu. Ya. Karena dia juga terkejut mungkin. Karena truk gak ada orang di dalam, udah jalan dan dia lari Iya. supaya masuk lagi ke dalam truk, tapi Oh iya, Nggak mobilnya truknya kan udah jalan gitu kan, karena nggak ada orang. Jadi supirnya tuh berusaha untuk masuk lagi supaya buat berhenti lah gitu, tapi nggak sempat, nggak bisa karena terlalu pelan dia. terlalu Ya. pelannya. Tapi di Jerman itu kayak gini, kalau kecelakaan kayak gitu jadi gak ada yang berantem, gak ada yang marah, dan Ya. kayak gitu. Karena udah tahu duluan semuanya punya asuransi. Jadi bukan orang bayar itu cuma pertanyaan asuransi dari dia atau dari dia bayar. Jadi waktu polisi datang yang sini cerita tadi, polisi cuma mau tahu apa yang jadi. Terus mereka buat report tentang laporan apa yang jadi, siapa rusak sama apa di mobil yang mana rusak. Mereka cuma tulis. Mereka enggak pilih siapa yang salah, siapa yang benar. Itu polisi enggak buat. Ya. Cuma tulis apa yang jadi. Kalau udah buat segitu, semuanya orang yang punya mobil yang rusak atau supplier dapat laporan itu. Habis itu perlu pengacara. Kalau pandai sendiri nggak perlu itu, tapi karena aku nggak tahu apa-apa, kalau apa yang dibuat kalau ada kecelakaan, itu kecelakaan pertama untuk aku. Iya. Jadi aku dapat pengacara dan aku minta dia untuk bantuan. Jadi karena kejadian itu besok karena kejadian itu hari Sabtu, terus hari Seninnya dia disuruh atau Ya. Minggu ya, kamu disuruh ke kantor polisi untuk kasih laporan. Dapat laporan. Ya, dapat laporan. Ya. Mobilnya yang mana, yang platnya berapa, yang Ya. apa aja yang rusak. Pokoknya semua korban mobil yang rusak itu diminta laporan gitu, supaya tahu berapa Apa yang jadi? apa yang jadi ya gitu. Pengacara perlu untuk dapat bantuan, dapat uang. Kan mobil rusak. Jadi pertama-tama ada orang yang datang di situ yang buat laporan tentang itu rusak kali, nggak bisa perbaiki lagi.
atau bisa perbaiki lagi terus berapa ongkos kalau perbaiki. Terus di orang yang buat itu untuk mobil kita bilang kalau jual mobil sebelum kecelakaan terjadi kurang daripada ongkos untuk perbaiki itu. Jadi kalau kayak gitu nggak bisa bilang sama asuransi lain aku mau uang untuk perbaiki itu. Ya karena uang untuk perbaikinya Lebih tinggi. Misalnya kita mau perbaiki mobil kita yang rusak itu kan, itu harganya lebih mahal daripada kita jual mobil kita itu Sebelum kecelakaan. Misalnya sebelum kecelakaan mobil kita harganya sekian. Terus kalau mau diperbaiki karena kecelakaan itu harganya sekian, dan harga yang untuk perbaiki itu lebih mahal daripada harga mobil kita yang kalau dijual kalau yang masih bagus. Jadi itu kayak nggak ada gunanya kan minta uang untuk perbaiki karena juga lebih mahal daripada beli mobil lain. Ya, gitu. Ya karena itu dibilang kita cuma bisa minta pengacara bilang sama aku, kita nggak bisa suruh mereka perbaiki mobil, kita cuma bisa minta uang. Jadi aku bilang ya udahlah kalau nggak bisa minta uang aja lah untuk itu. Jadi mereka bantu sama semuanya. Mobil yang udah rusak, jual juga, masih ada yang bayar uang untuk itu. Karena nanti mereka bawa itu ke Polandia, Eropa Timur untuk perbaiki lagi dan mereka jual itu lagi. Karena di Eropa Timur gaji kurang daripada di sini, nggak terlalu mahal kayak di sini. Yang dapat uang dari jual mobil yang lama yang rusak. Terus karena itu gampang kali untuk pengacara. Kan ya tahu, karena kita nggak salah, kita cuma parkir dan kita nggak apa-apa. Jadi dia suka buat kayak gitu, buat kasus kayak gitu karena gampang kali untuk dia. Dia langsung tahu, oke, bukan salah kita, salah orang yang nggak bawa truk, yang nggak bawa dan untungnya pengacaranya tuh tahu kejadiannya karena kantor pengacaranya pas di sebelah rumah kita dan kejadian kecelakaannya pas di depan rumah kita. Jadi waktu kita cerita sama pengacara, oh yang di situ termasuk mobil kalian. Terus dia cuma nanya mobil warna apa? Yang putih. Oh ya kita lihat yang di tengah-tengah itu. Ya, terus sampai masuk ke berita lokal, berita itu online juga. lokal di koran juga kan, sampai masuk di koran dan mobil kita jadi highlightnya. Karena di tengah-tengah ya. Karena mobil kita yang paling rusak dan posisinya di tengah-tengah. Untuk pengacara itu penting tahu kecelakaan itu memang jadi karena orang yang buat kecelakaan itu harus bayar pengacara dari semuanya orang. Ya, jadi Asuransi dia, bukan dia sendiri. Asuransi dari supir truk itu harus bayar kerugian dari mobil-mobil yang rusak gitu. Dia harus bayar yang punya kita, bayar yang punya lain. Pokoknya semuanya ganti ruginya dia yang bayar. Ya, jadi totalnya kita nggak bayar apa-apa untuk pengacara. Bukan karena asuransi mobil kita, karena yang salah harus bayar itu. Tapi kita harus bayar lagi untuk tambah beli mobil baru. Karena ya kan cuma dapat value apa? Nilai. Kan cuma dapat nilai mobil sebelum rusak. Dan kalau misalnya mau beli mobil lain yang lebih bagus, ya harus tambah lagi. Ya. Tapi pokoknya gak ada berantem, cuma tunggu aja. Ya pokoknya pelan, tenang, semuanya tunggu. Gak ada yang marah-marah, gak ada yang... Ya karena semuanya udah tahu gimana itu jadi. Mobil tetangga kita juga kena. Dia pulang-pulang kayak bingung, oh mobil aku juga katanya. Ya tapi mobil dia cuma sedikit rusak, jadi mereka memang perbaiki itu. Mobil kami total rusak, total tak bisa diperbaiki. Jadi dapat uang karena asuransi dia, dapat uang karena mobil rusak waktu jual itu juga dapat uang. Terus kita juga dapat sedikit uang karena 2 minggu, 2 minggu atau ya. Sekitar 2 minggu karena kita nggak ada mobil dan dia harus naik bus ke kerjaan atau terserah dia juga bisa rental mobil, terserah yang dia mau. Dan itu kita dapat uang selama 2 minggu. Selama 2 minggu karena kita nggak ada transportasi gitu. Jadi asuransi mereka bayar untuk kita gitu. Ya karena kalau kecelakaan itu nggak jadi, masih ada mobil yang bisa bawa kemana-mana. Dan kan perlu beberapa waktu prosesnya untuk beli mobil lagi, buat asuransi lagi gitu. Karena itu ada uang. Dan kita hampir 4 minggu nggak punya mobil.
kan dari kecil. Ya, karena itu perlu lama untuk jual. Ya terus cari mobil yang baru, mana yang cocok. Karena itu tiba-tiba, nggak ada waktu untuk cari mobil baru. Tiba-tiba ada kecelakaan, oh perlu mobil baru, ya yang mana ya? Terus cari di internet dan gitu. Ya. Dan solusinya kita beli mobil Ford ya, ST Line. Ford Fiesta. Ford Fiesta ST Line. Itu sedikit lebih besar daripada mobil yang sebelumnya. Lebih mantul dan lebih kayak untuk abang-abang katanya istriku. Ya. Karena yang sebelumnya memang Dan kayak yang paling penting warnanya aku suka. ya warna merah, Merah. juga motor sedikit 50% lebih besar daripada mobil Ya aku sebelumnya. udah bilang kita beli mobil yang biasa aja, yang supaya kalau tambah uang gak usah yang terlalu mahal. Tapi maksud aku beli yang kayak mobil yang lama aja gitu kan, tapi dia pengen kan mobil itu ya udahlah. Ya, karena menurutku mobil yang kecil itu kalau mau transportasi barang susah. Misalnya Ya, tapi beli cukup. mobil atau gitu Ya beli ya nggak terlalu mantap. Dan juga aku mau mobil yang lebih cepat daripada mobil sebelumnya. Kayak begitu. Dan juga misalnya roda jauh lebih cantik. ya kayak mobil seperti itu rodanya. Jadi mobil yang baru yang ada itu bukan baru. Itu juga second hand. Berumur 2 tahun, 6 bulan dapat itu. Dan harapan aku kita bisa pakai mobil itu 8 tahun. Ya, harapan tahun lebih lama daripada yang sebelumnya. Karena waktu itu mobil yang sebelumnya kita cuma pakai itu 2 tahun. 2 tahun, terus sudah kejadian kayak gitu. Ya, jadi aku harap mobil ini bisa tahan lebih lama. Ya, jadi semenjak kejadian itu kita takut parkir di tempat yang sama. Ya, Jadi tapi itu kita biasa parkir di depan rumah gitu kan. Jadi semenjak kejadian itu kita nggak mau lagi parkir di tempat itu karena kayak masih trauma. Takut. ya tapi aku 1 atau 2 kali aku pernah pakai di situ dan aman, gak ada yang terbakar. Sebenarnya jarang sih kejadian kayak gitu, mungkin karena udah naas aja ya, karena kan itu juga bukan salah supirnya, ya salah supirnya karena dia lupa, tapi kan bukan dia memang mau Buat itu, nabrak ya. atau dia mabuk atau apa, bukan kayak gitu. Dia juga sendiri panik dan Ya. terkejut. Ya. Jadi aku harap mobil baru tahan minimal 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Tapi ya Udah nggak tahu pasti apanya kalau- jadi. Ya, semoga aman-aman aja. Ya, dan mobil yang baru juga lebih tenang kalau di Autobahn, jalan tol. Karena motor lebih besar, bisa jauh lebih cepat daripada mobil sebelumnya. Ya, lebih cepat. Dan dia jauh lebih diam. Kalau misalnya 130 km/jam, 140 km/jam, mobil sebelumnya bising kali. Motornya lebih bising. Ya, motor Ya lebih nggak bising. bising kali. Mobil ini jauh lebih tenang. Dan juga istriku, aku udah lihat mobil baru dia tidur jauh lebih bagus daripada di mobil sebelumnya. Karena lebih banyak spasi untuk tidur juga. Dan lebih nyaman pasti kan. Iya, lebih nyaman. Ya. Jadi kayak gitu cerita tentang mobil kita. Dan semoga mobil kita yang baru ini nggak ada kejadian kayak gitu lagi atau kecelakaan apapun lainnya. Amin. 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 Aduh. Terima kasih untuk nonton video ini. Semoga kalian suka yang dengar hari ini. Kita tidak suka. Kita tidak suka. Tapi kalau belum subscribe, silakan subscribe, kasih komentar, dan kasih like kalau suka video kayak gini. Ya. Sampai video selanjutnya.